Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai Indonesia dalam ekonomi global. Nah, berikut nama-nama kelompok 7. Yang pertama ada Alvina Salsabila, Fani Arfiana, Irsya Fatania Izzati, Muhammad Nafi Azharuddin, dan saya sendiri, Sandro Sihaloho. Nah, Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia yang juga ikut menjadi pelaku dalam kerjasama ekonomi global juga berguna untuk menjalin kerjasama antar negara dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, Indonesia mengekspor dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, yang menjadikan sumber daya yang menarik perhatian mata negara-negara di belahan dunia. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak pada posisi silang di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia yang beraktivitas dalam hal perdagangan internasional. Nah, kemudian ada Indonesia dalam ekonomi global. Indonesia memiliki beberapa komoditi utama yang memiliki peluang besar dalam perdagangan internasional pada ekonomi global. Seperti contohnya kelapa sawit, karet, batu bara, serta rempah-rempah. Nah, kemudian ada ekspor Indonesia. Yang pertama, Indonesia dikenal sebagai Raja Sawit Dunia karena menguasai sekitar 55% pangsa pasar ekspor sawit global. Tahun lalu, data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 34 juta ton senilai 22,97 miliar US dollar. Kemudian yang kedua itu Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Produksi batu bara bisa mencapai lebih dari 500 juta ton per tahun, sementara permintaan domestik masih rendah. 10 negara tujuan ekspor batu bara meliputi Cina, India, Filipina, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Thailand, dan Bangladesh. Impor Indonesia. Adapun Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai impor Indonesia sepanjang tahun 2020 sebesar 141,57 miliar US dollar. Impor ini terkontraksi tajam 17,34% dari tahun 2019 yang tercatat impor sebesar 171,38 miliar US dollar. Dalam beberapa produksi yang diimpor oleh Indonesia, beberapa yang paling besar yaitu ada mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan dan bagiannya, serta industri bahan kimia organik. Indonesia juga mempelopori beberapa organisasi untuk menjalin hubungan luar negeri serta persahabatan antar negara. Dalam bidang ekonomi, contohnya Indonesia termasuk pada AFTA dan APEC. AFTA didirikan pada tahun 1992 di kawasan ASEAN, yaitu bertujuan meningkatkan produksi dan kompetisi dalam aktivitas ekonomi bagi Asia Tenggara, agar produksi dari ASEAN dalam bersaing pada ekonomi global. Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina menandatangani deklarasi Singapura. Berikut yang merupakan anggota dari ASEAN, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Brunei Darussalam. APEC didirikan pada tahun 1989 dan merupakan forum kerjasama 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. Tujuan utama dari APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan negara-negara di Asia Pasifik. Kegiatan yang dilakukan diantaranya memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas serta terbuka di kawasan Asia Pasifik. Selain Indonesia, negara-negara yang menjadi anggota APEC adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, China, Hong Kong, Cina, Jepang, Korea Selatan, kemudian ada Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, Rusia, Singapura, China Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Selanjutnya, Indonesia termasuk negara yang aktif di berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan Indonesia sebagai anggota aktif dalam organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama ada aktif menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC dan AFTA. Yang kedua, mengikut sertakan menteri atau pejabat setingkat menteri dalam berbagai konferensi kerjasama ekonomi, baik tingkat regional maupun internasional. Lalu yang ketiga adalah menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia dalam kerjasama
bilateral. Indonesia dalam melakukan kerjasama bilateral artinya Indonesia melakukan bentuk kerjasama dengan sebuah negara, di mana bilateral hanya melibatkan komunikasi dua negara, seperti Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Jepang, Cina, Rusia, dan Kanada. Berikut contoh kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama ada Indonesia dengan Jepang yang tergabung dalam Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement atau IJPA sejak tahun 2008. Yang kedua ada Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea, Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership atau IKCPA, kerjasama Indonesia Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 dan peningkatan neraca perdagangan. Yang ketiga ada Indonesia dengan Arab Saudi, yaitu ibadah haji dan umroh, serta kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi di bidang lainnya, seperti bidang pendidikan dalam pertukaran pelajar antara kedua negara ini. Indonesia dan Arab Saudi juga banyak bekerja sama di bidang pemberantasan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya ada yang keempat, kerjasama Indonesia dengan Jerman dalam penanaman modal usaha seperti Krakatau Steel dan Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Selanjutnya ada kerjasama multilateral Indonesia. Kerjasama internasional dilakukan untuk mempererat hubungan antar negara. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antar beberapa negara. Kerjasama multilateral ini tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerjasama multilateral memiliki dua jenis anggota, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Peran anggota utama lebih besar, sedangkan peran anggota aktif lebih terbatas. Selanjutnya yaitu contoh dari kerjasama multilateral oleh Indonesia, yaitu pertama, Dana Moneter Internasional atau WMF. Yang kedua, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Yang ketiga, Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Yang keempat, ada Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO. Yang kelima, Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN atau AFTA. Yang keenam, ada Dewan Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC. Yang ketujuh, ada Bank Dunia atau World Bank. Dan yang terakhir, ada Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Selanjutnya itu kerjasama regional Indonesia. Kerjasama regional adalah kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan. Biasanya, di latar belakangnya adanya kepentingan bersama antar negara. Contohnya pertama ada Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Yang kedua ada Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Yang ketiga ada Forum Regional ASEAN atau ARF. Yang keempat ada Konfederasi Non-Politik Malaysia, Filipina, dan Indonesia atau MAPIHILINDO. Indonesia berperan dalam menciptakan perdamaian dunia melalui peran aktifnya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Dan contoh kerjasama regional Indonesia pada organisasi APEC wilayah Asia Pasifik. Indonesia berperan yaitu pertama sebagai ketua APEC pada beberapa periode, yang kedua sebagai tuan rumah KTT APEC, yang ketiga sebagai perumus Bogor Declaration dan Bogor Goals, yang keempat pelopor terbentuknya ECOTEX, dan yang terakhir salah satu anggota G20 APEC. Indonesia pada G20. Saat ini forum G20 sedang berlangsung dengan Indonesia yang menjadi tuan rumahnya hingga November 2022. Peran Indonesia dalam G20 saat ini adalah menjadi presidensi G20. Sejumlah isu perekonomian dibahas dalam forum ekonomi internasional ini. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Selanjutnya menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang termasuk pada forum G20, Indonesia berperan mewakili negara-negara di ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang diikutsertakan dalam forum G20 sebagai pelopor pendiri dan anggota organisasi kerjasama dalam bidang ekonomi. Indonesia berperan penting dalam proses ini karena merupakan satu-satunya negara ASEAN di G20 yang memiliki posisi strategis sebagai penyambung kepentingan negara-negara di Asia Tenggara dengan G20.
tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di mana yang akan datang. 1. Menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang pastinya dialami berbagai negara di belahan dunia dalam dapat beradaptasi dan berkolaborasi dalam kemajuan terutama dalam tema ekonomi perkembangan masing-masing negara. 2. Termasuk negara Indonesia sendiri yang memang bisa dikatakan sebagai sumber daya yang kaya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sangat melimpah. Namun ada beberapa tantangan yang dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia agar penggunaannya optimal bagi pertumbuhan ekonomi. Di kawasan ASEAN, transaksi digital Indonesia termasuk yang paling cepat dan masyarakat juga cepat beradaptasi, termasuk investasi di ICT, Information and Communication Technology yang menjadi prioritas. Tantangan dalam teknologi informasi yaitu 1. Cyber security, 2. Persaingan, 3. SDM, 4. Ekonomi digital, 5. Inflasi. Itulah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7, mengenai Indonesia dalam ekonomi global. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.